Halo semuanya, apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Kembali lagi bersama saya peserta CGP Angkatan 10 Kabupaten Gianyar IKADEK Satya Dharma. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil koneksi antar materi modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Sebelum lanjut, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fasilitator, Ibu Desa Ketut Caturwangi, dan pengajar praktek Pak Dewo Gede Ardayasa. Nah, adapun tujuan pembelajaran khusus CGP melalui refleksi pengetahuan sebelum, selama, dan sesudah pembelajaran modul 2. Nah, pertanyaan pemantik untuk sesi pembelajaran 6 ini adalah, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional? Kemudian, apa kaitan pembelajaran sosial emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Berdasarkan pertanyaan tadi, terdapat perubahan pengetahuan yang saya alami, di mana pembelajaran sosial emosional atau disingkat dengan PSE memberikan pengetahuan bahwa sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus mampu mengelola emosi sehingga tetap berada dalam kesadaran penuh atau mindfulness agar terciptanya well-being. PSE memberikan pengetahuan seorang pemimpin pembelajaran harus menanamkan 5 kompetensi sosial emosional, meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan kemampuan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Perubahan yang dialami dalam bidang keterampilan, di mana PSE dapat merubah keterampilan dalam mengelola emosi, mengatur bagaimana caranya mengendalikan emosi jika menghadapi permasalahan-permasalahan, terutama masalah-masalah yang terkait dengan pendidikan. PSE memberikan keterampilan bagi siswa, khususnya saya, dalam mengelola emosi. Sebelum mempelajari PSE, terkadang jika saya emosi, stres, saya alihkan diri dengan makan yang berlebihan. Namun setelah mempelajari PSE, saya mampu lebih terampil bagaimana mengelola emosi atau stres dengan teknik stop dan pause dalam menghadapi kejenuhan diri agar mampu kembali seutuhnya untuk melaksanakan rutinitas yang menuntut kita selalu siap dalam kondisi apapun. Seperti halnya dalam menegakkan profesionalisme kita untuk bekerja. Perubahan sikap yang saya rasakan, di mana PSE dapat merubah sikap lebih tenang dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian PSE dapat merubah sikap kesejahteraan psikologis. PSE mampu menciptakan sikap dan suasana hati yang secara umum positif. Relasi yang positif dapat mengurangi tingkat stres, meningkatkan sikap menghargai diri sendiri, respek, empati, dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan. Kita lanjut ke pertanyaan pemantik berikutnya. Apa kaitan pembelajaran sosial emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan PSE dengan modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, di mana menurut KHD, pendidik adalah penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas pendidik sebagai pemimpin pembelajaran adalah menumbuhkan motivasi mereka untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang bermakna untuk dapat mengeksplorasi dan mengaktualisasikan seluruh potensi dalam dirinya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Untuk menuntun inilah diperlukan pemahaman PSE
agar dapat menciptakan well-being atau mindfulness di tengah gempuran modernisasi dan krisisnya moral yang menguras emosi. Kaitan pembelajaran sosial emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya, di mana kaitan PSE dengan modul 1 refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara Wirama pada periode usia 17-24 tahun, guru pada rentang usia ini menuntun dan menantang anak dalam hal pengelolaan diri dan pengenalan potensi dirinya. Anak dalam periode ini mulai menata bagaimana agar masa depannya senantiasa seirama dengan sesama dan semesta. Anak dipaparkan pada keputusan-keputusan mengenai bagaimana menebalkan jati dirinya di tengah masyarakat dan lingkungan. Mereka sadar bagaimana membawa diri sebagai manusia yang merdeka. Mereka sadar betul bahwa hidup mereka ini ada negara, bangsa, dan tanah air mereka. Di dalam masa ini, pemahaman tentang 5 tahapan kerangka sosial emosional atau 5 KSE sangat perlu ditanamkan pada diri anak. Untuk menerapkan KSE sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya kita terlebih dahulu harus paham tentang pembelajaran sosial emosional dan kompetensi sosial emosional itu sendiri, agar di dalam mengimplementasikan kita sudah mampu mengendalikan emosi kita. Apa jadinya jika pendidik tidak mampu mengendalikan emosi? Tentu akan terjadi hubungan yang tidak harmonis. Sedangkan kaitan PSE dengan modul 1.2 yaitu modul nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak, kembali kita mengingat bahwa menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, dan menggerakkan komunitas praktisi. Dalam melaksanakan nilai dan peran guru penggerak tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Akan terjadi hambatan, tantangan, dan kendala. Terkadang hal ini menyebabkan kita jenuh, stres, emosi. Untuk mengantisipasi hal ini, diperlukan pengelolaan emosi. Disinilah diperlukan pendidikan sosial emosional. Sedangkan kaitan PSE dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, di mana visi diwujudkannya dengan sebuah pendekatan inquiry apresiatif. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, inquiry apresiatif atau disingkat dengan IA adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Ini berdasarkan pendapat dari Cocker-Reeder and Whitney 2005. Hal ini selaras dengan pengertian PSE, merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang mampu mengelola emosi atau kesadaran diri, menerapkan dan mencapai tujuan positif, manajemen diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain yaitu kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif yaitu keterampilan berelasi, membuat keputusan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan visi inilah diperlukan implementasi dari PSE, karena menyatukan visi, mewujudkan visi, memerlukan teknik-teknik pengelolaan emosi, ibarat perumpamaan beda kelapa, beda isi. Beda kepala, beda pemikiran. Kita lanjut dengan kaitan PSE terhadap modul 1.4 yaitu budaya positif, di mana 5 kompetensi sosial emosional akan memberikan pemahaman bahwa pentingnya mengendalikan emosi, menciptakan well-being, dan mindfulness. Jika semua warga sekolah mampu menerapkan dan memahami PSE dan KSE, maka akan tercipta budaya positif, terutama dalam memahami 5 posisi kontrol dan pelaksanaan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan peran kita sebagai penuntun.
Dalam segitiga restitusi, kita juga bisa berkolaborasi dengan teknik STOP atau STOP, karena terkadang anak-anak didik kita tidak mampu mengendalikan emosinya sendiri. Berikutnya adalah kaitan PSE dengan modul 2.1, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. PSE sangat sesuai jika diterapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan dengan memetakan kebutuhan belajar murid seperti kesiapan murid, minat, profil belajar murid. Dengan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, dengan pemetaan ini murid akan memilih sendiri proses pembelajarannya dan berinteraksi dengan teman yang lain. Dalam proses pembelajaran inilah dapat diterapkan 5 KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, dan setelah tereksplisit di dalamnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PSE yang dieksplisitkan di dalam pembelajaran berdiferensiasi akan membentuk siswa berprofil belajar Pancasila. Di slide berikutnya, yaitu merumuskan kesimpulan dari proses pembelajaran yang sudah dijalani. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata berikut ulasan dari pertanyaan pemantik tersebut. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional hanya cocok diajarkan pada mahasiswa karena memerlukan pemikiran tingkat tinggi atau HOTS, sehingga selama ini saya kurang memperhatikan keadaan sosial emosional murid. Jika mereka emosi, saya berpikir mereka tantrum, perlu perhatian, dan dengan pembiaran mereka akan kembali tenang. Setelah mempelajari modul ini, ternyata yang saya lakukan selama ini kurang berpihak pada murid. Seharusnya saya memperhatikan keadaan emosional murid karena ibarat tumbuhan, agar kelak menjadi tumbuhan yang tegak lurus, yang tegak harus dipupuk, dipelihara sejak dia bibit. Begitu pula anak SD harus diberikan pembelajaran sosial emosional sesuai dengan umurnya agar menjadi pribadi utuh berprofil pelajar Pancasila. Harus diingat bahwa pendidikan SD adalah akar atau fondasi bagi pendidikan selanjutnya. Perlunya penanaman perilaku positif sedari dini untuk terciptanya well-being dan mindfulness. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan fisiologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: pertama, 5 kompetisi sosial emosional yang terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua adalah penerapan 5 KSE melalui pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru, iklim kelas, dan budaya sekolah. Dan yang ketiga adalah penggunaan atau penerapan teknik stop dan pause. Merumuskan kesimpulan dari proses pembelajaran yang sudah dijalani berkaitan dengan soal nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah, khususnya bagi murid dan bagi rekan sejawat. Bagi rekan murid, secara perlahan memperkenalkan teknik stop dan secara perlahan mengajarkan mengenai 5 KSE dari yang paling sederhana sesuai dengan tingkatan kelas murid. Pengajaran KSE secara eksplisit dan mengintegrasikan 5 KSE ke dalam RPP, bekerja sama dengan semua pihak dalam mengimplementasikan pendidikan sosial emosional ini. Dan bagi rekan sejawat, akan diterapkan menjadi teladan, kemudian berkolaborasi dan belajar bersama. Demikianlah pemaparan tentang koneksi antar materi pada modul 2.2 dengan modul sebelumnya. Sebagai akhir kata, saya ucapkan terima kasih.